Selamat sore untuk teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melakukan diskusi terkait dengan nilai ASN, yaitu kompeten dan harmonis. Nah, mungkin bisa kita mulai diskusi kita dari siapa dulu ini? Baik, kalau boleh saya dulu. Baik, terima kasih. Kegiatan pertama yaitu pemeriksaan berkas dan pengembalian berkas yang belum memenuhi syarat. Itu memiliki tahapan kegiatan: satu, memeriksa dokumen yang masuk dari petugas loket; dua, menemukan berkas yang tidak sesuai saat pemeriksaan fisik; tiga, mengembalikan berkas kepada petugas loket agar diteruskan kepada pemohon. Output hasil kegiatan ini ialah pendaftaran tidak terkendala agar pendaftaran segera diselesaikan serta produk diserahkan kepada masyarakat sesuai aturan. Keterkaitan substansi pada kegiatan ini adalah yang pertama kompeten. Kompeten di sini pemeriksaan dan pengamalan berkas yang belum memenuhi syarat mencerminkan nilai kompeten PNS karena dilakukan dengan teliti sesuai aturan serta disertai dengan penjelasan yang jelas. Yang kedua, harmonis. Pemeriksaan dan pengembalian berkas yang belum memenuhi syarat mencerminkan nilai harmonis karena petugas pemeriksa dan petugas loket bekerja sama memberikan penjelasan dengan sikap ramah kepada masyarakat. Lalu selanjutnya ada kontribusi terhadap visi misi organisasi. Ialah kegiatan pemeriksaan ini berkontribusi pada visi misi Kementerian ATR BPN dengan mewujudkan pelayanan pertanahan yang tertib, transparan, dan berkualitas. Lalu ada penguatan nilai organisasi, ialah kegiatan pemeriksaan dan pengembalian berkas turut memperkuat nilai organisasi dengan menumbuhkan budaya kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi pelayanan. Cukup dari saya. Oke, selanjutnya kalau untuk kegiatan yang kedua yaitu membackup rekan kerja yang di mana ini petugas loket yang sedang cuti melahirkan. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama, petugas loket mengajukan cuti, kemudian diterbitkan surat tugas petugas loket pengganti, kemudian petugas loket yang baru mendapatkan penjelasan tugasnya, lalu setelah itu petugas loket tersebut bisa mulai bertugas. Adapun output dari hasil kegiatan yaitu pelayanan loket tidak terkendala dan tetap berjalan seperti semestinya. Untuk keterkaitan substansi, yang pertama nilai kompeten, yaitu menambah pengetahuan dan kemampuan di luar tupoksi dalam hal terkait tugas dan fungsi di loket. Dan harmonis, yaitu tolong-menolong ke rekan kerja yang memiliki kesibukan atau kepentingan lain. Selanjutnya, kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu mendukung misi ATR BPN dalam memberikan pelayanan pertanahan yang profesional dan kompeten. Selanjutnya, penguatan nilai organisasi. Kegiatan ini sebagai perwujudan mutu melayani serta profesional yang dilihat dengan upaya agar pelayanan dapat berjalan sebagaimana mestinya walau salah satu pegawai di loket mengajukan cuti dengan menggantikannya dengan pegawai yang lain. Selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk kegiatan yang ketiga, adapun yang ketiga yaitu memberikan pelayanan inklusif di loket pada pemohon, itu pemohon disabilitas, lansia, atau ibu menyusui. Adapun tahapan kegiatannya yaitu yang pertama menyediakan jalur khusus, kemudian yang kedua memberikan prioritas pelayanan, yang ketiga memfasilitasi kebutuhan khusus tersebut. Adapun output hasil kegiatan yang diharapkan yaitu masyarakat rentan terlayani dengan baik dan adil. Kemudian keterkaitan substansi pada pada mata pelajaran agenda 2, kompeten yang pertama itu penguasaan tata kelola layanan inklusif, yang kedua itu harmonis menciptakan lingkungan adil dan rahmah. Kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi, mendukung visi organisasi yang inklusif dan berkeadilan. Kemudian untuk penguatan nilai organisasi, pelayanan inklusif dapat memperkuat nilai melayani profesional dan terpercaya di Kementerian ATR BPN dengan memastikan semua lapisan masyarakat termasuk yang rentan dapat mengakses layanan pertanahan secara adil dan merata. Itu saja. Ada lagi? Baik, selanjutnya kegiatan yang saya angkat itu mengenai penanganan dan pendampingan akses reforma agraria di Desa Sungai Luar, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Adapun tahapan kegiatannya itu yang pertama penanganan akses reforma agraria, yang pertama ada penetapan lokasi, penyuluhan, pemetaan sosial, penyusunan model, penyusunan data penerima aset. Untuk tahapan pendampingan ARA, itu yang pertama persiapan atau asesmen data, perencanaan aksi dan penetapan model, pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan usaha, monitoring dan pemantauan kegiatan pendampingan, kemudian diseminasi seluruh kegiatan pelaporan dan evaluasi. Kemudian output hasil kegiatannya itu yang pertama dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Luar melalui redistribusi lahan yang lebih efisien. Kemudian membantu meningkatkan akses terhadap sarana produksi serta menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian meningkatkan produktivitas, kapasitas, dan keterampilan pengusaha dalam mengelola lahan dan usahanya. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan. Yang pertama terkait terhadap kompeten. Pegawai dapat melatih serta menunjukkan kemampuan bersosialisasi dengan memberikan edukasi kepada subjek reforma agraria. Kemudian berkaitan dengan harmonis, pegawai dan masyarakat dapat membangun hubungan positif melalui komunikasi terbuka. Adapun kontribusi terhadap visi misi organisasi itu dapat mendukung misi pelayanan publik yang partisipatif dan responsif. Kemudian penguatan nilai organisasi yaitu budaya kerja inklusif, kompeten, dan harmonis dengan masyarakat. Baik, segitu saja. Saya kembalikan ke MC. Nah, untuk hasil diskusi kita hari ini bisa kita lihat sama-sama di layar. Nah, jadi kita sepakat bahwa nilai kompeten dan harmonis merupakan dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan ASN. Nah, juga kita seharusnya semoga kita bisa berkomitmen untuk membangun lingkungan kerja yang produktif, saling pengertian, dan berlandaskan pada profesionalisme. Terima kasih.